Shalom, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali lagi kita dalam renungan singkat pada pagi hari ini yang terambil di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. Tema kita pada pagi hari ini adalah respon dari keadaan yang kita lihat dan keadaan yang kita dengar serta keadaan yang kita alami. Mari kita baca bersama-sama dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang kita dengar ialah takut akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Sesuai dengan tema kita pada pagi ini, yaitu bagaimana kita merespon dengan keadaan yang kita lihat, kita dengar, dan kita alami. Saudara, bahwa akhir-akhir ini kita bisa melihat viralnya berita mengenai pro dan kontranya vaksin yang diberikan kepada bangsa Indonesia melalui pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Hari ini saya tidak membela kepada pro dan kontra, tapi hari ini saya akan memberitahu bagaimana kita sebagai warga negara, bagaimana kita sebagai warga kerajaan surga juga, tentunya anak Tuhan yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk merespon dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita alami. Nah, bagaimana respon kita terhadap vaksin yang pemerintah sudah beritahukan kepada kita untuk diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar memperlambat atau agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 yang menyebar luas, yang sampai saat ini begitu luar biasa penyebarannya sampai ke seluruh Indonesia. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kepada Bapak Ibu yang menolak vaksin, itu adalah hak daripada Bapak Ibu. Sekali lagi, itu adalah hak daripada Bapak Ibu. Dan bagi yang menerima vaksin, bersyukurlah, karena Bapak Ibu sudah melakukan juga program dari pemerintah untuk memberantas penyebaran COVID-19. Hari ini dari pengajaran firman Tuhan, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa seluruh perbuatan kita selama kita ada di bumi, bagaimana kita meresponi keadaan yang ada, yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan, itu semua menurut firman Tuhan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, tentunya melalui pengadilan Kristus. Karena firman Tuhan berkata pada hari ini, dikatakan bahwa akhir kata dari segala yang didengar, supaya setiap orang berkewajiban untuk tetap berpegang pada perintah-perintahnya. Kalau kita melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-13, kalau tidak salah, mengenai bagaimana kita menghormati akan pemerintah yang sudah dipilih oleh Tuhan, pemerintah yang sah, sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia. Marilah kita mau menghormati seluruh peraturan-peraturan pemerintah. Atau saya bacakan saja bagi Bapak Ibu ya, supaya tidak jadi tanda tanya dalam hati dari Bapak Ibu. Dalam Roma pasalnya yang ke-13, Roma pasal yang ke-13, maaf agak lama sedikit, tidak apa-apa.
Roma pasal 13 ayatnya yang ke-1 dikatakan gini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Tuhan. Dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sekali lagi, mengenai vaksin ini, saya tidak menyalahkan hak asasi bagi Bapak Ibu yang menolak. Namun saya ingin beritahukan kepada semua para pendengar atau melihat daripada video pengajaran firman Tuhan ini, saya ingin beritahukan melalui firman Tuhan, marilah kita melihat kembali kepada apa yang dikatakan Tuhan melalui kitab Roma ini, surat Roma ini. Karena apa? Karena Tuhan sendiri katakan bahwa setiap orang takluk kepada peraturan pemerintah. Kenapa, saudara-saudara? Karena tadi yang kita baca dalam Pengkhotbah pasal 12 tadi ayat 13 dan 14. Karena semua apa yang kita perbuat dalam dunia ini, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di dalam pengadilan Kristus. Vaksin yang pemerintah sudah sediakan, tentunya itu demi kebaikan buat bangsa Indonesia. Saya katakan buat kebaikan bangsa Indonesia. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, marilah kita mau untuk taat kepada peraturan pemerintah. Mungkin saudara katakan, Pak Pendeta, kan vaksin itu juga nanti akan menuju kepada antikris. Saya tidak berbicara hal ini mengenai antikris atau apapun. Tapi hari ini yang Tuhan bicarakan kepada kita, bagaimana respon kita terhadap peraturan pemerintah tentang vaksin ini. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini respon kita terhadap vaksin yang pemerintah adakan buat bangsa Indonesia, gunanya adalah untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Sekali lagi, penyebaran yang lebih luas lagi tentang virus COVID-19 ini. Maka itu saya ajak kepada Bapak Ibu untuk merespon. Marilah kita merespon sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Apa yang diputuskan, apa yang diberikan peraturan, itu juga hasil dari persetujuan Tuhan. Sekali lagi, saudara boleh baca tadi dalam Roma 13 tadi itu. Semua. Karena itu saudara-saudara, mari kita mau berbuat baik. Kita mau supaya mendukung program ini. Program daripada vaksin ini. Agar bangsa Indonesia tetap ada sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Menjadi bangsa yang maju. Menjadi bangsa yang luar biasa. Menjadi bangsa yang boleh dikatakan bangsa panutan buat bangsa-bangsa lainnya. Karena di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang mau patuh terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Nah, bagaimana meresponnya saudara-saudara tentang vaksin ini? Kita mau meresponnya dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus. Sebab itu saya menulis di sini saudara-saudara. Apabila kita sulit untuk mengasihi pemerintah yang sah, dalam hal ini
Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, maka kita jangan membenci. Sekali lagi, bila kita sulit untuk mengasihi pemerintah yang sah sampai saat ini, maka kita jangan untuk membenci pemerintah ini, saudara-saudara. Karena semuanya akan dituntut di dalam pengadilan yang terakhir, yaitu pengadilan Kristus. Apabila kita tidak suka bersahabat dengan pemerintah yang sah sampai saat ini, kita jangan memusuhinya. Karena semuanya akan kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, ketika kita berhadapan dengan Tuhan di pengadilan Kristus, maka kita akan memberi pertanggungjawaban apa yang kita perbuat. Baik itu yang baik maupun yang jahat. Dikatakan hal-hal yang tersembunyi, kita semua akan dibukakan di hadapan pengadilan Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita tidak suka bersahabat ya dengan pemerintah pusat sampai pemerintah daerah sampai RT RW, marilah kita jangan memusuhi mereka. Jangan. Kemudian apabila kita tidak bisa menghargai apa yang dicapai oleh pemerintah, baiklah kita jangan menghina dengan memberikan hoax atau kabar-kabar hoax, menyebarkan kabar-kabar hoax yang ada. Apabila kita tidak bisa atau kita tidak mau memuji atas prestasi pemerintah yang pemerintah capai, baiklah kita jangan menghujat. Sekali lagi, apabila kita tidak mau memuji prestasi yang pemerintah Indonesia capai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, baik kita jangan menghujat. Kita diam saja. Ya, kita diam saja. Kalau bisa sebagai anak Tuhan kita berdoa, mendukung terus akan pemerintah yang sah ini. Jangan kita menghujat, karena semuanya kita akan mempertanggungjawabkannya. Apabila kita tidak mau menghibur kepada pemerintah yang mungkin mereka sudah mendapatkan hinaan, mereka sudah mendapatkan cercaan. Ada yang mengatakan bahwa pemerintah Jokowi atau Jokowi sendiri adalah seorang PKI. Mari saudara-saudara, jangan kita membuat sedih lagi kepada pemerintah yang ada. Kita dukung mereka. Kita berikan hiburan buat mereka. Kalaupun saudara tidak bisa menghibur, doakan saja buat pemerintah yang ada. Apabila kita tidak mau memberi, sekali lagi, apabila kita tidak mau memberi sesuatu buat pemerintah yang sah ini, karena ada satu statement, kalau tidak salah itu dari John F. Kennedy, dikatakan, jangan tanya apa yang negara buat untuk Anda, tapi biarkan kita mau berbuat sesuatu untuk negara. Artinya saudara-saudara, kalau kita tidak bisa memberi sesuatu, jangan kita mau sekali-kali untuk mau mengambil keuntungan di dalam peraturan yang kita sendiri kita tidak setuju sebenarnya. Contohnya begini, banyak orang yang menghasut program-program pemerintah. Saya ingat sekali ketika pertama kali Bapak Sutioso, gubernur pada saat itu, saudara-saudara, dia sedang mencanangkan yaitu busway atau Transjakarta. Oh, banyak hinaan dan cercaan. Ini gimana sih? Ini akibat yang macet ini membuat jalur Transjakarta akhirnya membuat macet. Ini bagaimana Pak Sutioso gini-gini. Tapi justru saya yakin percaya orang-orang yang protes itu sekarang juga pakai busway. Ya. Begitu juga dengan MRT. LRT yang ada. Oh, pokoknya menghujat. Menghujatnya apa? Ini menghabiskan dana segala macam. Ya, Jokowi hutangnya menumpuk. Tapi akhirnya juga kita pakai juga, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak bisa memberi pujian, jangan kita mengambil keuntungan dari hasil yang dicapai oleh pemerintah. Jangan. Yang terakhir, kalau kita tidak mau berbuat baik, ya jangan kita menyakiti.
Ngapain saya mau berbuat baik kepada pemerintah yang zalim, pemerintah yang tidak sesuai dengan diinginkan oleh rakyat. Ada yang bilang begini, saya pilih Pak Jokowi, ternyata Pak Jokowi seperti ini. Oh enggak, saya terus terang saudara-saudara, ketika saya belajar tentang firman Tuhan, saya bertobat akan hal ini. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Jika saya pernah menyakiti hati pemerintah lewat ucapan saya, mungkin kita tidak tahu mereka membacanya, dan juga mereka tidak membacanya, tapi yang tahu adalah Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, anak-anak ketebusan dari Yesus Kristus, saya mau katakan, mari kita mendukung program vaksin ini, agar penyebaran COVID-19, virus COVID-19 ini tidak menyebar luas, lebih luas lagi. Karena begitu banyak yang sampai dipanggil oleh Tuhan oleh karena COVID-19 ini, saudara-saudara. Apapun beritanya bahwa COVID-19 ini ada hubungan dengan antikris, ada hubungan dengan cikal bakal antikris, whatever. Ya, whatever gitu. Mari kita dukung. Dan saya berkata kepada pemerintah saat ini, saya pun siap untuk divaksin. Jadi untuk kita mendukung pemerintah itu ada maksudnya, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama kita ada di dunia ini. Baik itu yang baik dengan pemerintah maupun yang jahat juga terhadap pemerintah. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan selama 20 menit ini saya ingin mengajak pada Bapak Ibu, mari kita responi keadaan yang kita lihat, yang kita alami dengan mata yang tertuju kepada firman Tuhan, hati yang terpaut kepada firman Tuhan, sehingga kita memperkatakan sesuatu, kita berbuat sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, sehingga apa yang kita pertanggungjawabkan nanti itu adalah yang berkenan di hati Tuhan. Bertobatlah untuk tidak lagi kita menghujat, kita membenci terhadap pemerintah lewat program vaksin COVID-19 ini. Mari kita satu hati berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami ada di bangsa Indonesia, kami ada di pemerintah Indonesia. Kami bersyukur lewat pemerintahan yang sah ini Tuhan, atas izin-Mu Bapa. Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran menteri yang ada, legislatif, yudikatif, eksekutif. Tuhan, hari ini Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika kami meresponnya dengan salah tentang pemerintah yang sah ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami ingin belajar untuk tunduk kepada pemerintah yang sah, pemerintah yang Engkau sudah pilih. Ampuni kami Tuhan, jika kami selalu mengolok, jika kami menghina, kami menghujat. Tapi mulai hari ini Tuhan kami belajar untuk mengasihi pemerintah yang sah ini Tuhan. Berikanlah kami kemampuan akan hal ini Tuhan, supaya nanti di akhir hidup kami akan mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu Bapa. Dan kami tetap berkenan di hati-Mu ya Bapa dalam surga. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami yang mendengar akan firman-Mu, kami diberkati, kami akan melakukannya, dan kami akan membagikannya untuk hormat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom buat Indonesia. Shalom buat kita semuanya. Shalom buat negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia yang saya cintai. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.